Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, jumpa lagi bersama saya Hikmah dalam podcast Kreasi, Kreativitas dan Inovasi. Tentunya saat ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Kakanda Demisioner Sandi Warman, SPD atau biasa kerap dipanggil dengan Kakanda Teta Sali. Beliau adalah seorang penulis yang sangat luar biasa yang telah menerbitkan bukunya dan menjadi salah satu buku bestseller yang mana judulnya Maka Nikmat Rindu Mana Lagi Yang Kamu Dustakan. Melihat dari judulnya sudah sungguh-sungguh luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil dan sambut, ini dia Kakanda Teta Sali. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak hari ini Kak? Alhamdulillah ya, meskipun hujan, tapi kita harus tetap bersyukur ya, dan tetap berusaha untuk baik-baik saja. Kalau boleh Kak, sebelum kita lanjut di pertanyaan kita, boleh dikenalkan dulu siapa kakak ini Kak? Oke, guys, perkenalkan ya, nama saya Sandi Warman. Saya juga alumni Elkimpena dan masuk di Elkimpena itu pada tahun 2013. Waktu itu ketuanya Kak Sandi Pratama. Dan kebetulan Kak Sandi juga jadi pembimbing saya kemarin waktu di Diklat itu. Beliau itu yang membimbing saya bagaimana menulis karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya Kak Sandi Pratama itu ada Kak Kandarina. Kak Kandarina itu juga keren sekali kalau membimbingnya. Meskipun agak keras, tapi sampai saat ini beliau lah yang membuat saya jadi seperti yang sekarang. Dan banyaklah hal-hal yang membahagiakan di Elkimpena. Dan saya merasa bahwa kalau tidak ada Elkimpena, kasihan deh saya. Kayaknya kata-kata itu sudah tercantum di otak. Kayaknya kakak ini dari awal sampai saat ini tuh kayaknya melawak terus. Jangan-jangan kakak ada latar belakang pelawak. Ya, saya ini memang suka nonton acara-acara komedi ya. Ya. Bahkan saat ini di umur yang sekarang ini, yang sudah hampir 30 tahun ya, saya selain aktif menulis, saya juga ingin mendalami dunia stand up komedi. Saya saat ini belajar bagaimana cara menulis teks-teks stand up komedi, bagaimana cara membuat punchline. Dan mungkin setelah saya di Forum Lingkar Pena ya, Forum Lingkar Pena itu komunitas saya mungkin mau bergabung di komunitas stand up komedi gitu. Tapi nantilah gitu. Berarti kakak ini tidak membatasi diri dalam semua bidang dia Kak? Ya, saya senang belajar hal-hal yang berkaitan dengan penulisan. Karena kan stand up komedi juga tentunya adalah mengutamakan tulisan. Karena kalau tidak ditulis biasa tidak tahu apa mau ditampilkan. Oke, langsung saja Kak. Dari pertanyaan pertama ini, apa sih yang mendorong atau menginspirasi kakak untuk menjadi seorang penulis sehingga bisa sampai saat ini Kak? Ya, saya menulis karena saya merasa bahwa ada banyak hal yang ingin saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Baik itu yang ada dalam pikiran saya maupun yang ada dalam perasaan saya gitu. Saya banyak menulis karena saya banyak melihat hal-hal yang perlu saya tulis gitu. Misalnya ada sebuah kejadian atau ada sebuah hal-hal yang tidak diungkapkan dalam forum-forum, perlu saya untuk tuliskan gitu. Termasuk mungkin ada perasaan, karena perasaan itu adalah bagian paling intim dari setiap manusia, makanya hal-hal itu perlu untuk dituliskan. Itu dulu. Oh ya, selain itu saya merasa bahwa menulis itu saya bisa menjadi seperti Tuhan. Iya, karena kalau kita menulis, kita bebas membunuh siapapun, kita bebas menghidupkan siapapun, kita bebas menjodohkan siapapun, bebas memutilasi siapapun gitu. Makanya hati-hati kepada seorang penulis. Dan bisa saja kau menyakiti seorang penulis dan dibunuh dalam tulisan-tulisannya gitu. Ada power tersendirinya nih Kak. Iya. Makanya menulis itu adalah pekerjaan Tuhan.
Apa yang membuat kakak bertahan untuk tetap semangat dalam menulis, Kak? Kan biasanya itu ada orang yang saat masa jenuhnya datang dan memilih untuk tunggu dulu deh, sehingga semangat menulisnya itu berkurang. Iya, jadi kalau berbicara tentang bertahan menulis, tentu kita memerlukan hal-hal yang memotivasi diri kita. Salah satunya adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita memang perlu untuk bergabung di organisasi kepenulisan. Termasuk Elkimpena ini, kita memiliki senior-senior yang sangat luar biasa. Kita punya teman-teman yang keren-keren ya, yang bisa mendukung kita, yang selalu mengingatkan kita untuk terus aktif menulis. Sama seperti di Elkimpena, ketika kita datang malas menulis, pasti ada sesuatu yang buat kita kembali semangat menulis. Apalagi di Elkimpena ini, yang sering membuat saya semangat menulis di Elkimpena itu dulu adalah PKM ya. PKM ini keren sekali karena pertama kita bebas menuangkan ide-ide kita, apalagi ini kan PKM sesuatu yang sifatnya ide-ide baru yang dituangkan untuk Indonesia, untuk hal-hal lain. Makanya penting kita untuk menulis, utamanya menulis PKM. Karena selain uangnya banyak, jadi PKM ini uangnya banyak sekali. Makanya saya juga semangat itu menulis PKM dulu, karena hadiahnya sangat luar biasa. Dan juga kalau lolos ke PKM itu di Pimnas atau lolos saja di Dana itu bisa menjadi suatu kebanggaan bagi kita sendiri. Betul. Bahkan akan menjadi sebuah prestasi yang tidak terlupakan bagi kita selama kita menjadi mahasiswa. Dan PKM juga yang membuat saya membiayai uang kuliah gitu. Ya, karena dari PKM kita kita mendapatkan banyak banyak benefit, dan itulah yang salah satu menjadi penunjang kita untuk kuliah. Dan itulah juga salah satu hal-hal yang membuat kita terus menulis, karena menulis PKM ini kalau saya katakan menulis novel, menulis cerpen itu bisa menjadi Tuhan. Kalau menulis PKM itu bisa menjadi presiden. Iya, karena PKM ini banyak ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang saya pikir capres dan cawapres ini tahun ini perlu baca-baca dulu judul-judul PKM yang lolos itu di mahasiswa ya, supaya bisa mendapatkan ide-ide untuk kemajuan Indonesia begitu. Disenggol sedikit. Kan dalam penulisan ini Kak, biasanya itu ada rasa sampai jenuh atau pernah merasakan kebuntuan dalam mencari ide-ide. Terus bagaimana Kakak dalam mengelola kebuntuan tersebut Kak, sehingga bisa menghasilkan judul atau ide-ide yang baru untuk bisa dikembangkan? Kebuntuan di. Iya. Gue sekali buntu. Iya, jadi selalu memang terjadi kebuntuan juga dalam menulis ya. Apalagi kalau misalnya saya sekarang aktif menulis cerpen ya. Saya waktu mahasiswa itu menulis tulisan ilmiah PKM, tapi setelah menjadi mahasiswa saya aktif menulis cerpen, menulis novel. Dan memang menulis cerpen dan novel itu berbeda sekali dengan menulis ilmiah gitu, menulis tulisan-tulisan ilmiah, terutama PKM, terutama kalau tulis ilmiah itu berbeda sekali. Menulis novel tantangannya memang kita harus membangun suasana, bagaimana menghipnotis pembaca, bagaimana membuat pembaca baper terhadap cerita kita. Itu tantangannya menjadi penulis novel atau tulis cerpen. Namun ketika saya mengalami kebuntuan, saya selalu biasa membaca buku dulu. Sama aja kalau kita menulis PKM, menulis kalau tulis ilmiah kan, kita butuh buku-buku buku-buku penunjang, buku-buku pembantu, buku-buku alat-alat bantu berupa buku untuk mendukung tulisan kita. Ya, jadi sama seperti kita, kalau saya menulis novel, ketika saya mengalami kebuntuan, saya biasanya membaca dulu sekitar 10 menit, 20 menit,
Kemudian selesai membaca, tiba-tiba ada sesuatu yang bisa saya lanjutkan. Saya menemukan inspirasi lagi untuk melanjutkan tulisan. Jadi saya pikir memang membaca itu tidak bisa lepas dari yang namanya menulis, ya. Betul. Membaca dan menulis itu tidak boleh lepas. Karena kalau mau menjadi penulis memang harus membaca banyak-banyak. Nah, saya ingin mengutip kata-katanya Terelia, ya, yang dalam bukunya itu Rindu. Sudah membaca dulu bukunya Rindu? Belum. Harus dibaca itu. Iya, bukunya Rindu itu buku yang berlatar Sulawesi Selatan, yang tokoh utamanya itu Ambo siapa gitu, saya lupa itu. Intinya dalam buku itu ada yang Terelia mengatakan bahwa ketika kita ingin menulis satu paragraf tulisan, maka paling tidak kita harus membaca satu buku. Wow, untuk menghasilkan satu tulisan. Iya. Ketika kita ingin menulis satu paragraf tulisan, maka paling tidak kita harus membaca satu buku. Nah, bagaimana nih kalau kita mau menulis 5 halaman misalnya, 15 halaman PKM atau 100 halaman novel, berapa buku yang harus kita baca? Makanya membaca buku itu sangat penting, karena kalau kita membaca buku akan memperkaya juga kata-kata kita dalam kepala, memperbanyak kosakata. Iya. Betul. Dan kemudian kalau soal membaca, yang kebilang kalau makin menulis novel, menulis cerpen, kita juga harus membaca buku-buku novel, buku cerpen. Yang kebilang kalau makin menulis tulisan ilmiah, PKM atau karya tulis ilmiah, yang kita baca juga tulisan-tulisan ilmiah. Ya, tidak seperti itu, ya. Harus apa ya? Harus banyak-banyak dibaca gitu. Misalnya kalau kita menulis novel atau cerpen, kita juga harus membaca banyak-banyak buku yang berbau ilmiah, buku-buku sejarah, buku-buku penelitian, supaya tulisan-tulisan kita tidak sekadar tidak sekadar indah, tidak sekadar puitis, tapi juga mampu menginformasikan hal-hal baru kepada pembaca gitu. Mampu menyampaikan informasi-informasi baru, informasi-informasi penting kepada pembaca. Nah, sama juga penulis, kalau kita mau menulis tulisan ilmiah, ya, seperti PKM dan KTI, kita juga harus membaca tulisan-tulisan fiksi. Supaya tulisan-tulisan yang kita mau tulis di KTI atau PKM itu tidak kaku dan asik dibaca, enak dibaca gitu, tidak terlalu formal. Jadi saya pikir begitu, membaca memang penting, makanya kita harus memperbanyak membaca, karena kalau kita mau cintai otak, maka kita harus membaca buku setiap hari, ya. Jadi cintai otakmu, baca buku tiap hari. Itu tagline saya, ya. Bukan cintai ususmu, tapi cintai otakmu. Cintai otakmu, baca buku tiap hari. Harusnya ditulis itu di sini, di rumah pena toh. Cintai otakmu, baca buku tiap hari toh. Teta Saldi 2023, ya. Saya tunggu itu dibuatkan 2024. Saya tunggu itu dijadikan bingkai atau supaya anak-anak Delkim ini termotivasi untuk membaca. Kayaknya disenggol ini Kak Kabit ini. Bagaimana kalau seumpamanya membuat buku satu ini, sekedar informasi guys. Ini adalah salah satu buku yang berhasil diterbitkan oleh Kakanda Teta Sali, ini ada namanya. Teta Sali, dan berjudul Tata Cara Bersuci dari Patah Hati. Wow, ternyata Kak Teta Sali ini sangat-sangat biasa aja kok. Saya mau unboxing dulu guys. Ya, jadi itu buku khusus Elkin Pena. Hadiah untuk Elkin Pena hari ini, hadiah tahun baru, ya. Tahun baru buku baru. Asal jangan judul yang paling terakhirnya ini Patah Hati. Aduh, kasihan dah. Kalau membuat buku seperti ini Kak, berapa lama prosesnya Kak? Jadi itu kan kumpulan cerpen, antologi cerpen. Jadi saya biasa kalau menulis cerpen itu ketika menemukan ide, saya langsung tulis gitu. Dan biasanya lama apalagi menemukan ide. Dan biasanya kalau ada cerpen satu, saya simpan lagi. Jadi itu tulisan-tulisan yang dicicil sebenarnya. Bukan barang yang dicicil ya Kak? Iya, tulisan-tulisan yang dicicil. Di kredit. Tulisan-tulisan yang dicicil yang selama selama tahun 2000. Jadi itu buku tahun 2021, ya.
selama tahun 2020 sampai 2021. Buku itu saya tulis dan itu berisikan tentang kumpulan beberapa tokoh yang mengalami patah hati ya. Jadi patah hati itu jangan cuma patah hati kepada pasangan, kepada lawan jenis, tapi banyak hal-hal yang bisa membuat kita patah hati, terutama patah hati kepada pemerintah, patah hati kepada sahabat, patah hati berorganisasi, misalnya berelkimpena ya. Asal jangan cinlok. Dan bisa juga patah hati kepada diri sendiri. Betul. Iya, bisa juga patah hati kepada diri sendiri. Misalnya kita menulis PKM, toh, kemudian mengirim tapi tidak lolos, ya biasanya kita patah hati kepada diri sendiri, toh. Kita bercermin, apa sih yang kurang dari tulisan saya gitu. Nah, makanya patah hati itu penting juga. Patah hati itu penting. Karena itu juga yang membangun kita, tapi patah hatinya yang baik-baik, toh. Jangan patah hati yang macam-macam. Makanya saja selalu sampaikan kepada teman-teman nih di komunitas literasi bahwa kalau mereka juga menulis, selain membaca diperlukan juga patah hati. Ya, diperlukan juga patah hati. Sebagai pembangkit semangat. Karena ada yang mengatakan bahwa tulisan yang paling bagus itu tulisan yang lahir dari patah hati. Iya. Waduh. Makanya patah hati itu penting juga, tapi patah hati yang baik-baik gitu. Makanya lahirlah tata cara bersuci dari patah hati. Bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil pesan dari orang-orang yang mengalami patah hati. Itulah, silakan miliki bukunya ya. Sudah terbit di mana Kak dan bisa didapatkan di mana? Ya, untuk saat ini itu ada di toko buku yang ada di Makassar gitu. Makassar aja dulu kok dong. Jadi ada di Pelangi Ilmu, ada di Dialektika, ada juga di buku Intelektual Makassar, sama ada juga di toko buku Al-Farabi. Ya, jadi sobat kreasi yang hatinya sedang patah dan ingin disucikan bisa belajar dari sini dan membaca karya Kakanda Teta Sali. Kalau menerbitkan buku ini Kak, kira-kira kisaran harga untuk menerbitkan buku itu berapa Kak? Wah, masih menjadi dana ini. Ini kayak LPJ ini. Sempat ada teman-teman di luar sana yang mau juga terinspirasi menerbitkan bukunya, ada tulisannya tapi dia tidak tahu bagaimana menerbitkannya dan harganya yang harus budget dia siapkan berapa gitu Kak. Oh iya, jadi sebenarnya saya jelaskan tentang penerbitannya. Jadi iya, betul. Penerbitan itu sebenarnya ada dua, yaitu penerbit mayor dengan penerbit indie. Jadi penerbit mayor ini adalah penerbit yang membiayai semua penerbitan sampai percetakan sampai penjualan buku kita, dan keuntungannya itu tentu dibagi. Biasanya itu untuk penulis itu 10% dari keuntungan. Jadi kalau misalnya buku tak harganya 50.000, kemudian laku satu, itu yang bisa kita dapat cuma 5.000 dari hasil penjualan buku. Jadi kalau misalnya laku 200, berarti 5.000 dikali 200. Berapa itu? Banyak Kak. Iya, itu kalau penerbit mayor. Tapi juga tentu setiap penerbit mayor ini memiliki selera pasarnya masing-masing. Ada yang, kalau kita sering baca buku-buku dari Republika ya, buku-buku di Republika itu rata-rata tulisannya yang berbau Islami. Makanya kalau tulisan-tulisan tentang tentang selain dari tulisan-tulisan Islami itu tentu akan ditolak oleh Republika kalau kita mengirim. Kalau buku-buku tentang, kalau kita lihat lagi penerbit yang lain, misalnya penerbit penerbit basa-basi, itu kebanyakan tulisannya sastra ya, tulisannya sastra dan sastra-sastra yang mendalam. Makanya kalau kita mengirim ke situ tentu harus juga terkait dengan sastra begitu. Kalau kita apalagi penerbit itu Gramedia juga itu banyak genrenya juga yang diterbitkan. Ini ada juga di Gramedia Kak, Gramedia. Belum ada itu. Belum ada. Karena itu penerbit indie ya, ini saya jelaskan dulu. Ya, jadi penerbit mayor itu pasarnya sangat luas. Yang ada di Gramedia itu kebanyakan penerbit mayor. Tapi ada juga kalau penerbit indie ya di dalam. Nah tentu kalau seperti itu, kalau kita mau mengirim di penerbit mayor, kita harus pahami dulu selera dari penerbit itu sendiri. Misalnya kita mau mengirim di Republika, maka tulisan-tulisan kita harus
Berbau dilihat dulu Islami. apakah ada di keislamannya atau tidak, ada di unsur Islaminya atau tidak. Dan Islami itu bukan berarti harus banyak hadis-hadis di dalam, harus banyak ceramah-ceramah dalam, tidak. Tapi Islami itu adalah bagaimana supaya bisa mengubah seseorang yang dulunya tidak baik menjadi baik. Atau ada di sesuatu yang pesan, ada sesuatu hikmah yang bisa dipetik dalam tulisan itu. Begitu itu kalau dimaksud Islami. Tidak mesti harus kebanyakan ceramah di dalam. Kalau kisaran biayanya Kak berapa? Kalau di penerbit mayor tidak ada biayanya. Jadi penerbit saja cuma mengirim naskah dan menunggu saja honor ketika sudah diterima. Beda kalau penerbit indie. Nah ini penerbit indie kita semua yang biayai. Jadi misalnya penerbitannya kita biayai, desain covernya, kemudian uang cetakan bukunya juga kita yang biayai, dan kita juga sendiri yang menjual buku itu. Jadi itu kalau penerbit indie. Ada juga penerbit indie yang memang mau membiayai, bukan mau. Ada penerbit indie yang sering nongol di Gramedia. Tapi yang saya tahu itu, ini menurut info dari senior juga, kalau mau lolos di Gramedia itu harus menerbitkan, harus mencetak buku minimal 1000 eksemplar. Wow. Supaya bisa nongol di Gramedia. Jadi mungkin kalau saya salah juga tolong dikoreksi di kolom komentar ya, jangan sampai saya menyebarkan info hoax. Tapi ini saya dapatkan informasi dari sumber saya, kalau mungkin menerbitkan di Gramedia itu, atau mungkin kasih nomor ke buku tadi Gramedia harus menerbitkan 1000 eksemplar. Itu juga kalau sama seperti buku-bukunya Elkim ya, buku itu antologi apa namanya itu, antologi pikir ya, antologi esai. Kalau mau diterbitkan di Gramedia, dikasih nomor di Gramedia, ya terbitkan saja 1000 eksemplar, cetak saja 1000 eksemplar. Itu apa kan? Bekerja sama 1000 buku. Eksemplar itu buku ya. Dari 1000 buku yang kemudian bisa bekerja sama dengan Gramedia untuk dijual belikan. Jadi itu penerbit ini kita semua biayai pencetakannya dan sebagainya. Dan kalau misalnya buku saya kemarin itu cetak 100 eksemplar, dan itu biayanya biasanya 30.000 sampai 50.000 per eksemplar. Jadi kalau itu misalnya 100 eksemplar dikali 30.000. Kira-kira kalau mau menerbitkan buku ini Kak, untuk menunggu bukunya terbit, kira-kira jangka waktunya itu ada berapa lama? Oh iya, kalau di penerbit biasa itu dulu tuh cepat sekali Ji, 1 minggu Ji biasa terbit nih di ISBN-nya di Perpusnas. Tapi sekarang itu mulai agak selektif. Perpusnas ini akhir-akhir ini agak mulai selektif. Dan kemarin saya bincang-bincang dengan duta baca Indonesia ya, dalam hal ini Ayahanda Gol Agong kemarin, beliau menginformasikan bahwa Perpusnas sekarang ini agak mulai selektif untuk menerbitkan ISBN dari setiap buku, karena banyak buku-buku yang saat ini terbitkan karena salah-salah yang diterbitkan, tidak layak untuk dibaca. Makanya penerbit itu harus juga selektif. Penerbit juga saat ini selektif untuk menerbitkan buku. Begitu. Berarti sebelum diterbitkan, sebelum dikerja, diseleksi dulu kelayakannya. Jadi saya kemarin ini buku banyak prosesnya ya. Saya kemarin minta dulu teman untuk baca, untuk koreksi, kemudian minta senior untuk baca dan koreksi sampai benar-benar tulisan ini layak, dan saya bawa ke penerbit untuk diterbitkan. Kemudian di penerbit juga menyeleksi, banyak prosesnya lah kemarin buku ini, karena apalagi saya ketua FLP Sulsel ya, Skepo. Di FLP Sulsel itu kita tidak boleh menulis buku yang menulis buku yang berbau seksualitas dan sebagainya gitu, yang membuat orang jadi sesuatu yang menginformasikan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi kita harus menulis buku yang bermanfaat ya, yang baik, yang berbau Islami juga, karena di FLP itu salah satu pilarnya adalah keislaman. Makanya kemarin ada juga beberapa cerpen saya yang dihapus karena banyak hal-hal yang
yang tidak cocok gitu, tidak cocok untuk saya sebagai kader FLP. Makanya banyak sekali prosesnya. Kita janganlah membahas FLP dulu. Oke, mau. Dari tadi kakak membicarakan tentang proses. Iya. Tentunya di setiap proses pasti ada tantangannya kak. Iya. Ya. Kalau boleh tahu kak, tantangan dari kakak menjadi seorang penulis ini apa saja? Dan apa yang menjadi konsistensi kakak untuk tetap menjadi seorang penulis hingga hari ini kak? Tantangan Iya tantangannya. tantangan itu yang yang ini kan. Tantangan enggak? Tantangan. Ya. Jadi tantangan menjadi seorang penulis tentu kalau kita baru-baru Ya. tentu adalah konsistensi menulis. Karena biasa kan kita tidak konsisten menulis. Biasanya semangat-semangat di awal gitu. Ya betul. Semangat-semangat di awal kemudian akhir-akhir tidak mau menulis begitu. Apalagi kalau dikritik nih karyanya, tidak dibilangin menjadi sekali itu samu, tidak layak terbit, Jadi down down me dan tidak mau menulis, tapi pede me. Down. Itu yang pertama. Yang kedua masalah biaya juga. Kalau kita mau menerbitkan buku, tentu juga kita punya biaya, apalagi di penerbit India. Itu yang kedua. Yang ketiga apa namanya? Apa yang ketiga ya? Motivasi juga, motivasi. Kadang kita tidak termotivasi untuk menulis, malas, apalagi malas membaca dan sebagainya. Kita tidak bisa menulis gitu. Dan untuk apa yang namanya penerbitan buku yang tidak punya biaya misalnya, itu juga kebanyakan dari teman-teman itu di komunitas literasi biasanya mengirim karya di media, misalnya di Fajar, di Tribun, ya. Oh, di media berita boleh? Iya, di media digital kayak di Basa Basi, di Kompas, di Tempo. Itu banyak media-media sekarang yang menerima tulisan-tulisan kita. Banyak juga portal-portal digital yang menerima tulisan-tulisan kita. Misalnya kalau kita mau menulis novel tapi kita tidak punya biaya untuk menerbitkan dan mencetaknya menjadi sebuah buku, kita bisa kirim ke portal yang menyediakan tulisan-tulisan novel gitu. Misalnya apa ya? Misalnya apa kemarin itu? Saya lupa apa portalnya, banyak ya, banyak portalnya. Tapi kalau media itu biasanya dikirim ke Fajar. Fajar itu menerima tulisan cerpen, puisi dan esai atau opini. Dan kalau tidak salah dulu itu fee-nya itu kalau terbit cerpen itu 150.000 per judul kalau terbit. Atau sekarang masih ada jadi tidak sama Tribun. Kalau di Kompas itu kalau cerpen terbit itu 1 juta. Wow. Kalau tidak salah ya 1 juta atau mendekati 1 juta lah. Sama dengan di apa namanya di Tempo itu kalau tidak salah Tempo itu 500.000 lah kalau terbit cerpen. Dan di media-media lain, misalnya Rakyat Sultra, Lombok juga biasa ada. Jadi teman-teman biasa mengirim karyanya di media. Dan ketika misalnya ada lolos, misalnya berapa kali lolos karyanya di media, ada 10 naskahnya karyanya lolos. Dikumpulkan biasa itu karya-karya yang lolos. Kemudian uang dari honor menulis itu dijadikan untuk menerbitkan dan mencetak buku. Biasanya begitu triknya sih kalau anak-anak di teman-teman komunitas literasi. Kemudian selain itu juga media mengirim juga lomba ya, lomba-lomba penulisan. Banyak lomba-lomba penulisan sekarang yang ada di berseliweran di internet. Ya. Tergantung kita bagaimana menjemputnya. Dan biasa juga teman-teman lolos karyanya, menang, juara cerpen apa dan sebagainya. Kalau dari tantangan yang tadi kakak sebutkan, ada yang anti kritik lah istilahnya, karena setelah dikritik sudah down lagi. Dan yang kedua itu tidak termotivasi. Dari beberapa tantangan tadi yang kakak sebutkan, apa yang bisa kita jadikan konsistensi kakak sebagai seorang penulis supaya bisa tetap semangat? Ya, tentunya kalau makin semangat menulis, tentu kita lagi-lagi ya saya katakan membutuhkan teman-teman untuk memotivasi kita, lingkungan yang mendukung kita untuk menulis ya. Meskipun kita tahu bersama bahwa menulis itu adalah pekerjaan sunyi ya,
Ya, betul. Meski kita harus selalu bercinta dengan kesunyian, tapi kita juga memerlukan orang-orang di sekitar kita untuk mendukung kita, motivasi kita untuk menulis. Sama seperti saya dulu waktu jadi mahasiswa, waktu saya jadi pengurus Elkim ya. Yang menjadi motivasi saya itu adalah teman-teman saya dulu yang sering lolos karyanya ya. Ya. Sering lolos PKM itu kayak Haji Rayansa dulu, itu teman saya dulu. Dulu Haji Rayansa, tahu ya Haji Rayansa? Haji Rayansa itu teman kelas saya di matematika dan teman angkatan saya di Elkim Pena. Jadi beliau itu suka sering sekali lolos karyanya, PKM-nya di apa? Kemendikbud Dikti ya. Sering sekali lolos. Nah itu yang membuat saya merasa cemburu bahwa ketika Haji Rayansa saja bisa, kenapa saya tidak bisa gitu ya. Saya juga harus bisa, makanya saya tuh sama aja dulu baku saing-saingan meskipun saya selalu kalah. Cemburu yang berpositif. Iya, cemburu-cemburu yang baik ya. Iya. Jadi lagi buku ini, cemburu-cemburu yang baik. Tidak lama terbit Iya, lagi. bisa lah mungkin dibuat ke buku itu, cemburu-cemburu yang baik, buku-bukuan atau kumpulan-kumpulan kisah-kisah dari teman-teman Delkim, mungkin bagaimana dia cemburu toh. Iya, Begitu betul, lah betul, mungkin. betul. Karena ada sekarang patah hati yang baik, apalagi ya. Judul-judul buku yang begitu. Dan kayaknya judul-judul yang begitu yang banyak penariknya untuk dibaca. Oh iya, ini juga tentang judul buku ini penting. Jadi ini saran saya yang mau menulis buku, kalau mau menulis buku dan ingin menentukan judul, jangan kayak judul-judul yang biasa-biasa aja begitu, yang klise, misalnya ibu apa dan sebagainya, cintaku apa. Itu judul-judul buku yang membosankan dibaca gitu. Buatlah judul yang kontroversi, itu yang paling bagus. Buat judul yang kontroversi, karena kalau judul-judul yang kontroversi, judul buku yang kontroversi ini bisa memikat pembaca untuk membaca buku kita. Betul. Ini salah satu tips ini. Kata tadi cemburu-cemburu yang baik, atau tata cara bersuci dari patah hati. Iya, iya, iya. Perempuan dilarang bahagia, apalagi yang sering kita baca juga, cantik itu luka, yang ditulis oleh apa namanya? Siapa penulisnya lagi itu? Eka Kurniawan. Kemudian Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Itu kan judul-judul yang kontroversi, judul-judul bukan kontroversi. Yang kalau kita baca dari judulnya saja sudah memikat. Iya, dasar sekali nih buku. Membaca. Dan kita penasaran untuk baca isinya, ya. Betul, betul. Jadi itu dah salah satu tips untuk menulis judul buku, buatlah judul yang kontroversi. Artis saja begitu kan, artis kalau jauh sensasi, kalau turun lagi popularitasnya buat kontroversi kan begitu. Ya, sesama artis buat kontroversi yang apa ya, yang pura-pura berantem, bukan berantem, pura-pura saling mencintai ya. Ini si laki-laki jelek mencintai yang cantik kan, banyak begitu ya. Iya. Supaya naik lagi namanya. Karena popularitasnya dan akhirnya kita ini bodoh-bodohi. Sama juga sama juga tokoh politik juga. Biasa kalau mau naik elektabilitasnya, biasa buat kontroversi ya. Itulah kita wajib maklumi hal itu, dan kita sebagai penonton menikmati saja dan cukup untuk menertawakannya ya. Tapi jangan lupa jadi penonton yang bijak. betul. Bagaimana kalau umpamanya dalam menerbitkan atau menulis buku, Kak, pastinya itu ada penolakan atau kritik dari berbagai pihak. Bagaimana kita menanggapi penolakan dan kritik itu, Kak? Justru kritik itu sangat diperlukan bagi seorang penulis. Karena kalau tanpa kritik, tulisan kita tidak akan bisa berkembang, tulisan kita tidak akan bisa maju. Nah, tulisan kita tidak akan bisa menjadi lebih baik daripada tulisan sebelumnya. Makanya penulis itu tidak boleh alergi terhadap kritik. Harus apa ya? Kalau bisa harus mencari kritik lah begitu. Suruh teman tak kritik tulisan tak gitu. Suruh teman tak beda karya tak gitu ya. Nah ini misalnya biasa saya lihat di acara beda-beda buku. Biasanya buku yang dibeda itu buku yang bagus ya. Buku karya-karya yang dibeda itu karya-karya yang bagus, sama seperti PKM yang dibeda itu biasa saya lihat di organisasi lain, bukan di Elkim Pena. Karena kan saya lihat biasa PKM saya lihat di beda PKM yang bagus, yang lolos PIMNAS, yang lolos didanai. Cobalah betapa milih di beda kalau sudah lolos PIMNAS, sudah lolos sudah didanai. Cobalah yang di beda itu karya-karya yang PKM yang tidak lolos, yang dibeda di mana letak kesalahannya, di mana
kekurangannya, sehingga penulis yang menulis tulisan itu bisa tahu apa kekurangannya begitu. Makanya penting bagi kita untuk membedakan karya-karya yang misalnya tidak layak untuk diterbitkan, tidak layak untuk dilombakan, supaya karya itu bisa bisa matang sebelum dikirim ke event-event yang atau lomba-lomba yang besar begitu. Saya pikir begitu untuk kritik ya, kita harus menyukai kritik, kita jangan alergi terhadap kritik. Apa kebiasaan kakak yang kakak lakukan untuk membantu kakak untuk menjadi seorang penulis yang fokus, Kak? Kebiasaan yang kakak biasa lakukan? Kebiasaan ya, misal itu kan ada orang biasa yang menulis dia sambil melamun atau sambil lagi di kamar mandi supaya dapatkan kefokusannya. Kalau kakak bagaimana? Kalau saya dulu itu menulis dulu dan sekarang juga ya. Saya kalau menulis itu di warkop bisa menulis, nggak bisa kalau di dalam kamar, susah. Tapi kan di warkop itu ribut, Kak. Iya, saya kan kalau sepi itu justru bisa menulis, lain-lain pikiranku. Harus di warkop, makanya saya dulu sering jadikan warkop itu, sampai saat ini sering jadikan warkop itu sebagai kantor saya. Makanya kalau ada bertanya di mana kantormu? Oh, di warkop ini. Warkop Bundu biasa itu saya sama Ahmad, sama teman-teman yang lain dulu itu sering menulis di warkop. Sampai saat ini juga saya sering di warkop Bundu. Tapi sekarang saya sudah di Dayak tinggal, jadi saya warkop saya itu sekitaran Dayak nih kalau mau menulis. Dan kalau saya menulis di warkop itu biasa banyak inspirasi yang saya dapatkan gitu ya. Meskipun agak bising, tapi itu tergantung selera masing-masing. Biasa juga ada orang yang nggak bisa menulis kalau di warkop karena ribut, karena berisik. Pada datangnya juga warkop yang tidak berisik, yang tenang begitu ya. Kayak warkop apa itu? Banyaklah warkop di Makassar ya, di Makassar yang bisa dijadikan tempat untuk menulis. Itu yang kalau saya mau cari inspirasi. Kemudian kalau saya mau cari ide, biasa saya tuh jalan-jalan ya, jalan-jalan di tempat di mana di wisata begitu. Kalau saya mau cari ide, kemudian saya nonton film, saya bisa nonton film, kemudian saya ketika nonton film saya bisa mendapatkan ide menulis. Buat bisa nonton ke film yang kayaknya bagus ini, ku jadikan cerpen atau buat cerpen yang melawan film itu toh begitu. Itu kan bagus begitu kan. Kemudian ada juga saja biasa baca-baca berita ya, baca-baca berita. Kadang biasa berita saya jadikan cerpen begitu. Makanya buku-buku yang ada karya-karya yang ada di Tata Cara Bersuci dari Patah Hati itu biasa kebanyakan berita-berita di dalam yang saya jadikan cerpen tentang sebuah kejadian yang penting untuk saya ceritakan kepada pembaca begitu. Berarti kalau seorang penulis itu ide-idenya, kreativitasnya memang harus dituntut tidak di situ-situ saja. Iya. Harus dituntut sangat meluas. Makanya seorang penulis itu harus punya pemikiran liar ya, tidak boleh stagnan di situ saja gitu. Harus liar, harus sesuai harus siap dicaci maki lah dengan keliarannya. Biasanya kan ada karya-karya begitu yang tidak masuk akal kini. Tapi ternyata setelah dibaca, setelah kita kuliti tulisannya, ternyata keren sekali gitu ya. Banyak sekali pesan yang kita dapat gitu. Dalam menulis ini Kak pasti ataukah ada rasa ragu atau ketakutan dalam Kakak mengekspresikan ide-ide Kak? Keraguan ya? Ya, ragu-ragu atau ketakutan tak. Jangan sampai nanti kalau begini gue ekspresikan ideku nanti ada bulian atau bagaimana Kak? Selalu ya ada keraguan. Misalnya apakah ini karya sesuai dengan latar saya di komunitas toh? Dan sampai tidak sesuai kan begitu, mencederai komunitas saya. Makanya penting bagi kita untuk membutuhkan bantuan orang lain untuk membaca karya kita sebelum diterbitkan begitu atau sebelum dilombakan. Dan sampai karya ini sudah ada ini sebelumnya atau tidak, sehingga ketika diterbitkan ini bisa dianggap sebagai plagiat kan, biasa begitu. Kita kan tidak tahu begitu, makanya penting selalu penting bagi kita untuk memiliki teman-teman atau lingkungan sosial yang mendukung kita untuk menulis, termasuk dari Kimpena ini. Makanya orang-orang yang bergabung di Kimpena itu sangat keren ya. Bahkan orang yang bergabung dari Kimpena itu terancam keren.
Iya kan Nawis, keren sekali Nelkin memang ini. Di mana ada organisasi kepenulisan yang kalau menulis banyak warna. Kalau umpamanya tadi dari saya dengar Kak, bagaimana dengan orang-orang yang ingin menulis, ingin memiliki buku yang diterbitkan, tapi dia tidak memiliki komunitas, tidak memiliki forum-forum yang berbau tentang kepenulisan, Kak. Apakah memang harus untuk menjadi seorang penulis harus memiliki komunitas atau tidak tidak selalunya hanya atau bisa saja sesuai dengan dirinya tanpa harus bergabung dengan komunitas? Ada juga sih memang penulis yang tidak harus bergabung di komunitas, tapi karya-karyanya sering lolos ya, karya-karyanya sering bestseller. Ya. Tapi kan saya selalu mengatakan bahwa bergabung di komunitas itu banyak di kebaikannya gitu, banyak di manfaatnya. Artinya kan saya merekomendasikan kepada teman-teman yang ingin menjadi penulis, kalau makin konsisten kita tentu butuh bantuan orang lain gitu, butuh lingkungan yang mendukung kita. Karena kalau lingkungan tidak mendukung kan biasanya kita akan begitu-begitu saja begitu saja dan tidak berkembang tulisan tak begitu. Makanya penting saya katakan kita memiliki komunitas, kita bergabung organisasi kepenulisan supaya semangat dan motivasi kita terus terjaga untuk menulis. Kecuali mungkin kalau memang dari dulu selalu semangat menulis dan memang kayak orang yang introvert, ya, kayak demam kena rasa kalau tidak menulis, itu memang bagus dia. Ada biasa orang alergi atau demam biasa atau dan lagi perasaannya kalau tidak menulis ke dalam satu hari. Nah itu memang tidak mesti harus bergabung di komunitas. Karena memang sudah dari dulu jiwanya menulis. jiwa penulis memang. Nah, tidak terasa kita sudah ada di pertanyaan terakhir, Kak. Terakhir apa ini? Berapa nilai yang kau berikan untuk? Bukan juga. Bukan juga. Apa nasihat khusus yang Kakak berikan kepada teman-teman di Elkim Pena maupun penonton yang ada di luar sana untuk tetap semangat menjadi seorang penulis yang sukses? Apa ya? Saya tadi sayang nasihat sekali gitu. Nasihat khusus ini. Ya, jadi tentunya kalau kita mau menjadi seorang penulis, kita harus konsisten. Kita harus memaksa mandiri kita untuk menulis. Tidak boleh tidak dipaksa. Kemudian kita harus perbanyak membaca, karena kalau kita mau menulis, kemudian kita malas membaca, maka saya sarankan ganti cita-cita. Jangan mau jadi penulis kalau malas membaca, karena apa yang mau kita tulis kalau malas membaca begitu. Tulisan tak akan menjadi sesuatu yang sampah untuk dibaca kalau kita tidak malas membaca gitu. Kemudian kita harus menjadikan, ada juga orang yang semangat menulis karena kenapa? Karena menjadikan menulis itu sebagai pekerjaan. Nah, saya berharap dari Elkim Pena itu menjadikan menulis itu sebagai pekerjaan. Karena kalau dijadikan pekerjaan artinya kita wajib untuk melakukannya gitu. Karena kenapa dijadikan sebagai pekerjaan? Kita di Elkim Pena kalau rajin menulis PKM misalnya KTI, kemudian ikut lomba, kita sendiri yang dapat kemudian menang, kita sendiri yang dapat manfaatnya, benefitnya. Artinya memang bagus sekali ini menulis dijadikan sebagai pekerjaan di Elkim Pena. Makanya saya dulu kalau ditanya apa profesimu, menjadi anggota Elkim Pena. Ya karena di Elkim Pena itu saya menulis dan saya mendapat banyak uang ya. Kemudian uang itu saya pakai untuk membiayai uang kuliah saya. Jadi saya dulu kuliah itu pakai dana Elkim Pena sebenarnya. Bukan dana Elkim Pena sih, dana yang ku dapat dari menulis di Elkim Pena ya. Karena dari cemburu-cemburu itulah, dari yang motivasi saya, dari teman-teman yang sering mendukung saya, sehingga saya semangat saya terus terpompa untuk menulis, dan saya harus bisa membuktikan kepada teman-teman saya bahwa saya juga bisa, saya juga lebih baik daripada mereka, meskipun tentu
kenyataan biasa. Berkata lain. Iya, kenyataan saya mengirim lomba, tapi tema saya yang lolos kan itu patah hati sebenarnya. Akhirnya kita berharap mami dibawa ke gantungan kunci kan. Masa begitu di Elkim, tapi Iya, ada gantungan itulah kuncinya. yang membuat apa namanya warna-warni kita di Elkim Pena menjadi lebih berwarna begitu kan. Dan apa ya, aku tadi mau bilang itu di Elkim Pena saya memiliki banyak sesuatu yang menjadikan saya sampai saat ini di baik itu berwirausaha, menulis dan sebagainya. Banyak hal-hal yang saya dapatkan bahkan selain menulis, cara berorganisasi, cara memimpin, cara mengolah sebuah program kerja, cara berbicara di depan umum. Saya dapatkan semua dari Elkim Pena, bahkan mendesain. Ya, mendesain saya dulu tidak tahu mendesain, tapi kan ada destek di bidang 3 itu saya langsung pintar mendesain gitu. Ya, saya selalu belajar mendesain di destek, di senior gitu, meskipun kadang memang senior juga pakai balik sih kalau nak kritik ya desain saya. Tapi dari hal-hal itulah yang membuat kita berkembang, dan sampai saat ini saya menyadari bahwa ternyata kritikannya dulu seniorku itu ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa sampai saat ini begitu. Kalau tidak ada kritikan senior ya, kasihan deh saya ini. Kasihan deh lo. Iya, kasihan deh. Saya tanpa kritikan senior, kasihan deh saya ini. Berarti kalau untuk menjadi seorang penulis itu harus konsisten yang pertama. Konsisten. Ya. Dan anti kritik, Dika. Iya, anti kritik. Bukan anti kritik. Harus siap menerima kritik. Harus siap menerima kritik dan harus kalau bisa mencari harus kritik. Siap. Iya, mencari kritik. Kalau tidak ada bikin senior tak bisa mungkin kita kasih karya atau baca-baca itu begitu. Betul. Maaf teman-teman. Maksud saya tuh harus siap dikritik dan Kak Teta menyarankan untuk mencari kritik. Biasanya tuh orang-orang bagaimana berusaha untuk menghindari kritik, tapi ini kita dari Kak Teta ini harus siap untuk dan menerima, apalagi Kak Teta mengatakan tadi mencari kritik. Wow, ini sangat sulit untuk dilakukan. Karena biasa itu kalau kritik yang masuk ke kita Kak, kayak Dede jelas sekali ini karyaku nih Jami deh. Jadi tambah doa dong Ki. Ya harus jawab pede ya. Selain harus mencari kritik, harus pede terhadap tulisan kita sendiri ya. Terhadap karyanya, betul-betul. Karena orang punya hak untuk mengkritik karya kita, dan kita punya hak juga untuk tetap menulis gitu. Ya, jadi jangan pernah kritik karyamu sendiri. Jangan pernah kritik karyamu sendiri, karena itu adalah tugas orang lain. Ya, itu adalah tugas orang lain. Tugas kita hanyalah menulis. Itu saja kuncinya ya. Jangan pernah benci karyamu sendiri, karena yang membenci itu adalah tugas orang lain, dan tugas kita hanyalah menulis. Itu quotes-nya ya. Iya. Di statement terakhir itu Kak. Dan teman-teman atau adik-adik yang angkatan 2024 nantinya atau angkatan 2023 atau sudah masuk 2023 ya, bisa gabung di Elkim Pena kalau mau menjadi seorang penulis yang sangat luar biasa, karena Kakanda Teta Sali ini alumni atau dimisioner dari Elkim Pena itu sendiri. Iya, saya dulu bergabung di Elkim Pena tuh apa ya, coba-coba aja sebenarnya. Bilang apa ini Elkim Pena ini? Kenapa ada orang menulis? Kan ada dulu tuh sekretnya Elkim Pena, bertetangga dan sekretnya matematika. Selalu sering datang di sekretnya matematika itu mengintip anak Elkim Pena. Kemudian masuk senior saya di matematika itu bilang bahwa kalau kau masuk UKM silakan bergabung di UKM Elkim Pena, direkomendasikan untuk bergabung di UKM Elkim Pena. Saya bilang kenapa Kak? UKM Elkim Pena itu UKM terkaya di Unisma, luar biasa ini. Saya masih bertanya, ada kami memang pekerja menulis yang membuat kita kaya begitu loh. Ya. Ternyata luar biasa, coba-coba betulkah saya bisa menjadi kaya di Elkim Pena, asik. Meskipun saya belum kaya ya. Tapi berkat Elkim Pena saya membiayai kuliah, dan saya betul-betul menggeluti menulis, dan saya dapatkan sendiri manfaatnya di Elkim Pena. Jadi memang Elkim Pena itu keren,
Dan bergabung di Kimpena itu kita akan menjadi orang yang terancam keren. Ya. Terancam keren. Jadi ini pesan untuk maba-maba di Nismo, kalau kau mau jadi terancam keren, bergabung di Kimpena ya. Bukan akan keren tapi terancam keren. Iya, terancam keren. Wah, sangat luar biasa nih guys. Saat ini narasumber kita Kakanda Teta Sali yang telah banyak menerbitkan buku-bukunya di dunia kepenulisan. Salah satunya buku ini yang baru saja tadi saya unboxing dan pertama kalinya yang membukanya. Jadi berapa nilai yang diberikan untuk buku saya? Dari nilainya 9,9/10 asal jangan 11/100. Saya kira 100/11. Tata cara bersuci dari patah hati. Wah, sangat keren guys. Seperti narasumber kita kerennya, Masya Allah. Itu tadi penjelasan bagaimana tips menjadi seorang penulis yang sangat berkompeten dan disampaikan kepada seorang penulis yang langsung, di mana bukunya terdapat ada berapa buku Kak yang sudah terbit? Saat ini sudah ada 10 buku kayaknya ya. 10 buku yang sudah terbit dan penulisnya beliau Kakanda Teta Sali. Ada juga beberapa antologi ya dari 10 itu. Nah mungkin Kak ada closing statement yang disampaikan kepada teman-teman yang berada di Elkimpena atau yang akan bergabung di Elkimpena dan juga pemirsa yang saat ini menonton. Ya apa ya? Kayaknya sudah tergabung di semua tadi di. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang apa ya? Orang yang bergabung di Elkimpena kemudian tidak menulis itu sampah. Aduh. Tapi orang yang bergabung di Elkimpena kemudian tidak rajin beribadah itu lebih buruk daripada sampah. Oke, terima kasih. Sangat-sangat. Oke, terima kasih Kak atas closing statementnya dan beberapa tips dan trik untuk menjadi seorang penulis yang insya Allah bukunya diterbitkan. Dan menang lomba juga ya. Dan ya, amin. Kimpena solusinya kalau mau menulis dan menang lomba. Bergabung di Elkimpena. Kimpena ini parakan lomba sebenarnya. Parakan lomba. Biasanya itu parakan manusia, tapi ini Elkimpena parakannya lomba. Iya, parakan lomba. Betul. Sangat luar biasa guys. Sobat kreasi, closing statement dari Kakanda Teta Sali atau Kakanda Sandi Warman SPD yang kerap kita panggil Kakanda Teta Sali Kak. Itu mungkin cukup saya Hikmah selaku host pada kali ini bersama pengurus UKM Elkimpena periode 2023-2024 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama episode podcast kali ini ada kesalahan atau ada terdapat yang kurang berkenan. Kami ucapkan mohon maaf dan banyak terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.